Oke, ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada bab motivasi dan juga emosi. Oke, baik. Di sini terdapat nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu Mbak Salwa, yang kedua Abdul Hafiz, saya sendiri, yang ketiga Mbak Nirmala, yang keempat Mbak Rizka, dan yang kelima ada Mbak Haryanti Melinda. Oke, langsung masuk saja kepada materi pertama, yaitu motivasi, akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Em, Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, dengan kata dasarnya motif, yang berarti tujuan. Motivasi merupakan suatu tindakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan. Motivasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Selanjutnya, menurut Samsudin, motivasi sendiri sebagai proses yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan atau yang bisa disebut the driving force, yaitu sebuah pendorong dari dalam diri manusia yang secara sadar untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Selanjutnya, Ini secara psikologi, jadi motivasi itu mengacu pada kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seorang individu untuk bertindak atau berlaku dalam cara tertentu. Nah, ini adalah kekuatan yang mempengaruhi tingkatan energi, ketekunan, dan arah dari perilaku seseorang. Nah, jadi di sini terdapat macam-macam motivasi ya, akan dijelaskan oleh Mbak Linda lagi. Silakan Mbak. baik, selanjutnya terdapat macam-macam motivasi. Di sini kami membedakannya menjadi dua. Yang pertama terdapat motivasi primer atau motivasi dasar atau sering disebut sebagai intrinsik. Artinya motivasi yang muncul atau aktif tanpa adanya stimulus dari luar. Hal ini terjadi karena dalam diri seorang memiliki drive atau dorongan. Contohnya saja, ketika kita hobi berolahraga, maka kita akan dengan sendirinya mengikuti ekstrakurikuler bola basket. Lalu ketika kita tanpa disuruh orang tua, bisa membersihkan tempat tidur kita sendiri karena untuk tujuannya agar kita merasa nyaman. Lalu yang kedua yaitu motivasi sekunder atau sering disebut dengan ekstrinsik, merupakan motivasi yang muncul dan berkembang dalam diri melalui rangsangan dari luar atau dari pengalaman yang dipelajari dari seseorang. Contohnya seperti kita ingin mengikuti olimpiade, tapi dengan iming-iming mendapatkan hadiah. Dan ketika kita misalkan membersihkan rumah karena tidak ingin dimarahi orang tua. Seperti itu. Lanjut. Oke, jadi dalam motivasi itu terdapat teori-teori ya. Bisa saja di sini terdapat teori McLean, teori Hierarchy, dan juga ada juga teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Untuk teori ini akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Mbak Rizka.
Oke, selanjutnya teori-teori motivasi. Yang pertama, teori menurut David J. McClelland pada tahun 1991. Dalam Suyanto dan Burhanuddin 2011 ada 3 macam kebutuhan yang digunakan untuk menjelaskan motivasi individu. Yang pertama, need for achievement. Motivasi untuk mencapai standar dan berusaha untuk dapat mengendalikan orang lain atau memiliki pengaruh terhadap orang lain dan menjadi pengaruh. Yang ketiga, need for affiliation. Keinginan dan untuk menjalin hubungan akrab dan ramah dengan orang dekat. Semakin tidak dapat memenuhi suatu tuntutan tertentu, maka semakin mempunyai keinginan untuk memuaskannya. Suyanto dan Burhanuddin 2011 ada 3 kebutuhan dalam teori Aldebaran. Yang pertama, eksisten. Kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor dasar seperti makanan, oksigen, upah, dan kondisi kerja. Yang ketiga, realitas. Kebutuhan yang terpuaskan oleh hubungan sosial dan interpersonal yang berarti. Yang ketiga, growth. Kebutuhan yang terpuaskan jika individu membuat kontribusi yang produktif atau kreatif. Selanjutnya, yang ketiga, teori menurut Maslow. Kebutuhan tersusun dalam hierarki 1998. Tingkat tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri dan tingkat terendah adalah kebutuhan fisiologis. Oke, kayaknya Mbak Rizka terkenal dengan jaringan. Ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori hierarki. Keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Fisiologis terdapat makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Sudah? Next. Oke, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Jadi seperti yang kita lihat di sini terdapat 5 tingkatan di dalam teori ini. Nah, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow ini adalah salah satu teori motivasi yang paling terkenal dan sering dikutip dalam bidang psikologi. Menurut teori ini, individu memiliki serangkaian kebutuhan yang terorganisir dalam bentuk hierarki. Nah, di mana kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Oke, seperti yang kita lihat, kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling dasar seperti makanan, air minum, tidur, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu karena mereka mendukung kelangsungan hidup individu. Yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan. Jadi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas dalam hidup mereka. Ini termasuk kebutuhan perlindungan dari bahaya fisik, keamanan pekerjaan, stabilitas keuangan, dan rasa aman dalam hubungan sosial. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Jadi setelah kebutuhan keamanan terpenuhi, individu akan mencari hubungan sosial dan afiliasi. Kebutuhan sosial mencakup kebutuhan untuk memiliki hubungan yang positif dengan orang lain seperti cinta, kasih sayang, pertemanan, dan rasa memiliki komunitas. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Jadi setelah kebutuhan sosial terpenuhi,
individu akan mencari penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Ini termasuk kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, prestasi, dan juga status sosial. Nah, untuk yang di puncaknya, kebutuhan aktualitas diri. Ini adalah kebutuhan puncak dalam hierarki Maslow. Setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi, individu akan mencari untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi yang terbaik dari mereka sendiri. Nah, hal ini melibatkan pengembangan diri, pemenuhan potensi kreatif, dan pencapaian tujuan pribadi. Oke, yang kedua, mengenai bab evolusi akan dipresentasikan oleh Mbak Salwa. Silakan. Next, materinya mana? Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan emosi, di mana emosi ini merupakan suatu reaksi kompleks yang melibatkan perasaan dan perubahan fisiologis. Emosi sendiri itu muncul akibat stimulus dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Contoh stimulus dari dalam diri yaitu tekanan darah, kadar gula, lapar, mengantuk, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti kita sendiri, saya pun mengalami kalau seandainya saya lapar, itu pasti bawaannya emosi, bawaannya pengen marah aja. Jadi itu suatu contoh yang saya alami sendiri ya. Terus sedangkan stimulus dari luar diri yaitu ada cuaca, orang lain, benda maupun situasi dan lain sebagainya. Seperti kayak orang lain, di mana teman saya kadang saya kesinggung sama perkataannya, itu yang bikin aku emosi seperti itu contohnya. Next. Di sini juga ada bentuk-bentuk emosi, ada 8 bentuk. Yang pertama ada amarah. Itu amarah ada tindakan kekerasan dan kebencian patologis. Yang kedua ada kesedihan, muram, suram, atau bisa dibilang mengasihi diri sendiri. Terus ada rasa takut, gugup, khawatir, atau fobia. Terus ada juga kenikmatan, contohnya seperti rasa bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, hingga takjub. Yang kelima ada cinta, seperti kebaikan hati, rasa dekat, dan bakti. Yang keenam ada terkejut, seperti terpana dan takjub. Yang ketujuh ada jengkel, seperti hina, jijik, muak, dan benci. Yang terakhir ada malu, contohnya seperti rasa bersalah, malu hati, kesal hati, atau sesal. Seperti itu. Baik, untuk teori-teori emosi akan saya bacakan. Yang pertama ada nativistik. Nativistik sendiri adalah emosi bawaan, merupakan suatu pendidikan yang meyakini bahwa semua anak tumbuh sebagai individu berdasarkan bakat yang dimiliki sejak lahir. Peserta didik dan pendidik tidak mampu mempengaruhi perkembangannya. Jadi untuk teori nativistik sendiri ini adalah teori yang sudah dibawa sejak anak itu lahir dan bisa melalui faktor keturunan juga. Yang kedua ada teori empiris. Emosi adalah hasil belajar atau pengalaman, merujuk pada psikologi perilaku setiap orang yang dididik oleh pengaruh luar. Jadi untuk teori empiris ini bisa dipelajari melalui guru atau pengalaman hidup juga bisa. Next. Untuk fungsi emosi, yang pertama sebagai pembangkit energi tanpa emosi, ia seperti tidak sadarkan diri atau seperti mati, karena hidup meliputi perasaan, pengalaman, reaksi, dan tindakan. Yang kedua, ada informasi dapat disampaikan melalui emosi. Misal, kebahagiaan adalah memiliki apa yang disukai dan sebaliknya. Dan juga untuk contoh kesedihan, itu
bisa kehilangan sesuatu yang ada di hidup. Oke, jadi kesimpulannya yaitu motivasi adalah kekuatan, tenaga, keadaan yang kompleks, kesiapan sediaan dalam diri manusia atau individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, motivasi berfungsi sebagai dorongan atau sebagai suatu respons yang dipelajari sebagai energi dan sebagai perantara. Nah, sedangkan emosi sendiri adalah kegiatan pikiran, perasaan, nafsu dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-meluap. Jadi motivasi dan emosi mempunyai hubungannya sangat erat. Sistem motivasional manusia dipercayai menunjukkan dirinya melalui emosi. Oke, di sini terdapat sebuah studi kasus ya, yang dimana promosi jabatan sebagai supervisor dalam suatu perusahaan dipilih dari beberapa sales yang berprestasi dan memiliki kemampuan leadership yang baik. Jadi salah satu sales bernama Yudo menjadi salah satu kandidat yang akan bersaing dengan beberapa sales lainnya untuk menjadi atau menjabat sebagai supervisor. Nah, di sini emosinya yaitu khawatir karena banyak calon kandidat yang lain yang juga memiliki kompeten. Jadi Yudo itu juga merasa senang karena ia memiliki kesempatan untuk menjadi atau menjabat sebagai supervisor. Nah, sedangkan motivasinya sendiri, need of achievement. Ia akan berusaha lebih baik agar terpilih menjadi atau menjabat sebagai supervisor. Need of power. Ia termotivasi karena dengan dirinya yang terpilih menjadi supervisor, ia dapat memiliki pengaruh terhadap bawahannya dalam tim salesnya. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.